Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abim Bimasyana ARP dari kelas SI 4603 dengan NIM 120 222 3230. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait tugas pertama dari mata kuliah Data Mining. Apa itu data mining? Penjelasannya sendiri terbagi menjadi dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang data mining sebagai multiple disiplin. Yang kedua, sudut pandang dari data mining sebagai evolusi teknologi informasi. Yang pertama dulu. Jadi, data mining sebagai multiple disiplin merupakan proses ekstraksi pola dari data besar yang menggabungkan disiplin seperti statistik, machine learning, kecerdasan buatan AI, dan teknologi basis data. Yang kedua, data mining sebagai evolusi teknologi informasi merupakan data mining berkembang dari teknologi basis data yang awalnya hanya mengelola data menuju ke proses analitis kompleks. Lalu perkembangan AI juga memungkinkan data mining untuk dapat melakukan prediksi dan pengenalan pola secara otomatis. Lalu apa saja fungsi data mining? Di sini terbagi menjadi 6 aspek yang dinilai sebagai fungsi data mining itu sendiri. Yang pertama terkait korelasi atau correlation. Di sini data mining mengidentifikasi hubungan antar variabel dalam dataset. Contoh dalam contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu menghubungkan antara iklan online dan peningkatan penjualan suatu produk yang dijual. Lalu kedua, clustering atau dalam aspek pengelompokan. Jadi data mining sendiri dapat mengelompokkan data berdasarkan kesamaan atau karakteristik yang mirip. Contohnya pengelompokan pelanggan berdasarkan pola pembelian untuk suatu strategi pemasaran dari sebuah instansi maupun sebuah perusahaan. Lalu ketiga, dari segi regression atau regresinya, di sini data mining sendiri dapat memprediksi nilai berkelanjutan berdasarkan variabel input. Contohnya memprediksi harga rumah berdasarkan lokasi, luas tanah, dan jumlah kamar yang ada. Lalu keempat, klasifikasi. Data mining sendiri dari klasifikasinya dikategorikan ke dalam kelas yang sudah ditentukan. Contohnya sistem perbankan yang mengklasifikasikan apakah transaksi itu adalah sebuah penipuan ataupun bukan, seperti itu. Lalu yang kelima, dari segi time series analysis atau analisis dari waktunya, jadi data mining ini menganalisis data berdasarkan urutan waktu untuk prediksi gitu. Jadi contohnya adalah data mining dapat memprediksi permintaan listrik berdasarkan pola penggunaan historis atau histori penggunaan listriknya seperti itu. Lalu yang terakhir berdasarkan asosiasinya, data mining ini sendiri dapat menemukan aturan hubungan antar item dalam dataset gitu. Contohnya seperti analisis keranjang belanja dalam e-commerce yang ada itu menunjukkan pola barang yang sering dibeli bersama seperti susu, roti, dan hal sebagainya yang dapat menjadi tren paling tinggi dalam suatu e-commerce pembeliannya seperti itu. Lalu selanjutnya eh, hubungan data mining dengan business intelligence atau BI gitu. Nah, apa sih hubungannya? Dalam dunia bisnis intelligence ataupun BI, data mining sendiri dapat membantu perusahaan mengelola data besar menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan yang strategis. Dengan data mining pula, suatu bisnis juga dapat menemukan pola tersembunyi, tren, dan hubungan dalam data yang dapat membantu mereka memahami perilaku pelanggan, meningkatkan operasi, serta membuat prediksi yang lebih akurat. Lalu, lalu contoh penerapan data mining dalam bisnis intelligence itu sendiri dapat saya jelaskan sebuah bank menggunakan data mining untuk mendeteksi transaksi penipuan dengan menganalisis pola perilaku nasabahnya. Lalu algoritma klasifikasinya juga dapat mengenali anomali dalam aktivitas akun yang mungkin menunjukkan potensi penipuan seperti itu. Contoh dalam penerapannya di sini diambil dalam case dunia perbankan. Baik, mungkin terkait penjelasan dasar terkait data mining
Dari saya Abi Wimasana ARP dengan NIM 120.222.3230 cukup sekian. Mungkin apabila ada kekurangan kata dan kesalahan perbuatan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.